aku mau makasih semua nih buat kalian semua yang udah ngikutin Bun Lifetime dari awal, yang udah seru-seruan bareng sama kita, yang udah komen, yang udah nge-likes, yang udah liatin semua konten kita. Dan buat kalian semua yang baru bisa langsung subscribe dulu, terus jangan lupa di follow semua sosial medianya Bun Lifetime. Hari ini ngomong-ngomong tentang bintang tamu hari ini, bintang tamu kita itu adalah Bucin alias pasangan. Sebenarnya kok rasanya aku juga bingung ya. Rasanya tuh nih pasangan ini tuh kayak baru kemarin jadian, tapi ternyata tadi kita ngobrol ternyata udah mau 2 tahun. Apa udah 2 tahun? Udah 2 tahun? Hampir. Udah hampir 2 tahun. Jadi temanya hari ini adalah Love is in the Air. Siapa lagi kalau bukan Tisa Biani dan juga Dul Jailani. Hai. Hai Kak Nagita. Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi pada baik. sibuk apa? Dul lagi sibuk apa? Kemarin Dul abis sakit, alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Sekarang lagi sibuk apa, Dul? Sekarang lagi sibuk. Ya biasa ya, kemarin alhamdulillah habis bikin klip, modelnya dia juga. Duh, emang bucin banget ya. Duh, kayaknya nggak mungkin gitu bikin video klip gitu sama. Tapi berpasangannya bukan sama dia. Oh gitu, sama siapa? Sama Rizky Nazar. Cemburu. Udah kan temen dia, Oh, temen. temen lama. Teman lama. Terus ya lagi. Berarti udah mau rilis bentar lagi? Ini ya meeting aja mau diapain. Kan habis rilis album juga, alhamdulillah kemarin. Ya seperti biasalah, seniman. Iya. Seniman. Jadi sekarang kalau mau dibilang tuh misalnya kayak kan kalau orang kan misalnya kayak siapa gitu, Raffi Ahmad gitu kan ada. Dia kan karena banyak yang dikerjain ya jadi kayak host, aktris gitu-gitu. Kalau misalnya Dul apa mau seniman apa penyanyi atau apa musisi apa gimana? Maunya di tulisan di bawahnya. Spesifiknya kemana gitu arahnya? Dul Jailani Nggak strip tahu, gitu. aku juga. Ya seniman Kadang sebenarnya. kayak tadi baru sering ngaku ya seniman, kadang malu juga gitu. Ya contoh masuk kita apa ya, masuk musisi ngaku musisi kan kadang aneh juga gitu kan. Oh, ya biar orang aja lah yang menilai ya. Makanya Iya, di IG ku aja aku personal blog gitu Oh, aja. personal. Oke, kalau Tisa lagi sibuk apa Tisa? Kalau aku lagi sibuk persiapan web series Kak. Lagi Tayang, web series. syutingnya 2 bulan. Hah, maksudnya? Syutingnya 2 bulan. Di mana? Di Jakarta? Di Magelang, Solo, Jogja. LDR dulu dong. Enggak sih, kadang dia juga suka nyamperin juga sih. Maksudnya kadang Aduh, kalaupun baik banget. Jogja, jadi ya sesempatnya Kamu kita yang sih. deket Kak. aja suka gak disamperin. Oke, Bilang ke rumah. kode ya, kode ya. Nah, kalau kalian tuh sebenarnya awal pertemuan gitu, itu kapan dan apakah langsung cinlok gitu? Maksudnya langsung saat itu juga ada pandangan pertama akhirnya mau ngedeketin atau gimana sih ceritanya? Kayaknya gue belum pernah nanya deh. Iya. Awalnya tuh Covid sih. karena COVID Hah, gimana sebenarnya. maksudnya? Jadi bisa dibilang pandemic love story gitu. Asik. Tiba-tiba masuk Iya, ya. bersemi di pandemik. Terus aku lihat dia tuh apa ya, lihat IG-nya gitu banyak yang nge-tag dulu ini dong bikin konten sama Tisa gitu. Oh, karena disuruh bikin konten awalnya. Iya banyak netizen karena dia lagi bikin apa Tisbin Ngamen ya. Cover-cover gitu, cover-cover gitu. Terus aku lihat kok ini ya unik ya cewek ini ya, bajunya Nirvana, terus dia suka ngepost John Lennon, Kurt Cobain yang dimana seleranya sama kayak aku gitu musiknya. Nah terus ya aku DM aja gitu. Oh, gitu. Tapi baru dia loh yang aku DM, nggak pernah. Coba cek lelaki. Maksudnya yang benar-benar ngajak ketemu itu baru dia. Tapi awalnya tuh modusnya emang pengen ngedeketin ataukah emang pengen ngajakin bikin konten? Apa dua-duanya? Jujur awalnya niatnya ngajak konten dan nyari temen. Karena kan aku jarang punya temen cewek gitu ya. Terus pas kenalan gitu, kok anak ini cantik ya. Terus lama-lama ngobrol musik. Aku selalu biasanya kalau nyari temen atau driver atau apa tuh harus suka musik. Aja bisa ngajak ngobrol. Iya kalau biasanya kalau selera musiknya sama, jalaninnya pasti enak gitu. Ya udah kita ngobrol, nyaman, baper deh. Oh, jadi karena nyaman. Baper. Tapi emang bener, hubungan itu yang paling penting nyaman dulu. Iya, Terus kalian tuh berdua jadiannya tuh tembak-tembakan gitu atau kayak ya udah deh gitu lama-lama. Tembak sih pakai pistol air sih. Enggak bercanda. Tembak-tembakan. Yang nembak ya dul lah. Tembak dul. Gimana sih? Ya, gak mesti. Ya, Kamu yang cerita apa aku yang cerita? aku deh. Iya. Sebenarnya sih lebih ke ya selayaknya apa ya remaja menembak aja sih kayak gitu. Jadi kebetulan kita kan yang tadi dulu bilang tuh selera dalam berpikirnya sama. Jadi waktu itu dulu ngajak jalan ke Curug.
gitu. Oh, di Curug hits banget sih Hits emang. pada zaman Iya. itu hits ya, 2020 semua orang tuh Ke apa Curug. jalan-jalan ke Curug. Nah, dimanfaatin lah sama kita berdua untuk jalan-jalan ke Curug. Nah, pada satu momen aku nggak tahu kenapa nih orang tuh emang nggak kelihatan kalau lagi suka sama seseorang, jadi susah ditebak lah gitu. Oh, jadi emang nggak tahu, jadi dekat. Nggak tahu karena aku juga feelingnya oh dia cuma ngajak berteman aja gitu. Terus pada satu momen dia tiba-tiba nembak deh gitu. Kaget? Kaget Karena karena langsung mau, karena suka juga bagaimana? asik, dikit sih. Soalnya pas sama dia aku udah tahu skillnya. Skill. Kalau sebelum sama dia tuh kalau suka sama cewek tuh kayak di Umbar-umbar gitu. Diliatin banget gitu. Iya, dibuatin puisi lah, dibuatin lagu lah. Kalau Ini sama pakai dia, trik. oh ternyata gini toh, love game itu seperti ini. Jadi ya ketebak lah. berhasil. Gimana sih waktu itu ngomongnya gimana coba? Ya emang udah direncanain sih dari pagi gitu. Waktu itu aku udah mikir matang juga nih kayaknya apa ya? Waktu dari Gayung bersambut gitu. Kamu ngerasa ada gayung bersambut apa enggak? Gayung bersambut. Gayungnya love apa enggak? Enggak bercanda. gayung bersambut. Enggak tahu nih pas nih gayung love. Ini Nggak tahu nih. suka juga maksudnya akunya gitu. Oh enggak sih, enggak, aku enggak Ngerasa merasa. nggak? Apa Tapi cuma pengen ngungkapin aja hanya gitu? merasa dihargai aja. Soalnya aku ada coachnya Jalaluddin Rumi itu aku jadi pedomanku banget gitu. Ketika cintamu nggak dihargai maka menjauhlah gitu. Jadi aku kadang kalau udah sekali ngasih sinyal, 2 kali 3 kali nggak dihargain, mending gue cari yang lain gitu. Oh gitu. Nah, kalau Tisa nih dia menghargai gitu ya. Terus emang aku udah merencanakan ini kayaknya cocok deh sis. Tahu gak sih feeling itu? Iya. Kayaknya ini deh yang paling cocok dari semua kayaknya ini Shit. akhirnya. Bisa kembang kempis. Ya akhirnya kita jalan di Curug. Terus? Itu udah aduh tembak gitu. Aku jadiin aku matiin tembak. Tapi ya diulur-ulur dulu gitu. Akhirnya kita duduk di sebuah batu ya. Iya, masih ingat batunya yang mana? Ada tuh fotonya tuh. Terus? Ada. Terus tuh aku tuh buat lagu buat dia waktu itu. Oke. Judulnya Anggur Cinta gitu. Oh, Yang yang ada- ini yang lagu baru itu ya? Itu emang lagu penembakan lah. Ada liriknya tuh. Semakin ku tahu, semakin aku. Terus aku tanya semakin apa? Dia jawab cinta padamu. Terus kalau diingat-ingat sih agak geli. Iya juga sih ya gitu ya. Tapi mas pada saat itu indah banget gitu. Terus akhirnya Relate banget gitu ya? iya akhirnya ya udah tembak aja gitu. Kayaknya kita cocok mau nggak jadi pacar. Terus Cie, Langsung. terus deg-degan? Jeger gitu kan, 5 menit lah, 5 menit. Terus- Mau gitu kan. Terus aku kayak sini aku bacain garis tangan gitu. Aku bacain gini, genggam deh. Iya. Oh, pakai modus gitu juga. Oh, hari gini masih ada modus gitu juga ya. Berarti kalian nanti anniversary di bulan apa nih? Waktu itu waktu awal-awal pacaran, waktu sebulan 2 bulan masih apa ya? Kan masih berbunga-bunga tuh, masih alay-alay gitu. Setiap bulan dirayain. Itu sebenarnya cari alasan aja ya biar ada kayak makan bareng, Iya, dinner oh. gitu ya nggak sih? Apa emang Iya. gitu pengen Ya gitu? wajar sih ya awal-awal makin pacaran. Lama-lama kesini lebih- mikir sih, lebih ya realistis aja sih, paling setahun gitu, 2 tahun. Ini baru. nanti mau ngerayain apa? Ini kan udah mau 2 tahun nih katanya. Kita sih ngerayain ini yang penting apa ya? Apa ya, kayak quality time aja sih Kak, gitu ngobrol berdua, Pergi kemana, makan makan. bareng. Misalnya kita nonton bioskop, itu menurut aku udah suatu hal yang apa ya, bermakna sih. Ya apalagi kan ini ya lagi sibuk Iya, gitu. dibanding yang emang bener-bener harus direncanain mewah-mewah segala macam. Emang nanti bulan apa nih ininya? September sih. Ini masih jalan-jalan kalau kosong. Berarti harus dikosongin jadwalnya dari sekarang nggak? Harusnya sih Harusnya kalau bisa. Tanggal-tanggal spesial. Karena Iya. kalau aku emang tipenya gitu. Apa tanggal-tanggal spesial tuh biasanya dikosongin. Kosongin. Tisa udah kosongin? Harus dikosongin. Harus dikosongin. Nah, ini ada foto dan caption sweet dari mereka berdua nih, kita lihat nih. Good morning, have a nice day everyone. Semoga hari ini menjadi hari yang manis, termanis dari yang paling manis. Cielah. Tisa Biani, you are my good days. Hehe. Kenapa pakai hehe? Terus, oh udah. Emang kalian tuh emang sesweet itu gak sih? Apa kalau biasanya, kalau ada tuh beberapa orang nih kayak termasuk gue tuh kalau ngomong langsung tuh gak terlalu bisa terstruktur gitu. Gak kurang puitis, kurang manis gitu. Tapi Gengsi gak? Tipe cewek gengsi gak sih? lumayan gitu. Tapi biasanya sukanya diketik gitu, maksudnya dikirim gitu. Misalnya kayak aku gitu. lumayan juga gitu sih Kak. Hampir sama kayak Kak Gigi. Jadi Kalau ngomong langsung gak terlalu ini gitu. iya, kalau ngomong langsung tuh ngelihat mukanya, aduh mau ngomong apa ya gitu. Tapi kalau di chat tuh biasanya lebih sweet gitu, panjang segala gitu, macam. Ucapin ulang tahun juga gitu, di chat baru panjang gitu. Iya. Pas ketemu gengsi. Tapi gengsi gitu. Kalau Iya. dulu Kalau aku malah nggak suka di Enggak, chat. dia lebih ke Jadi
kadang kalau dia lagi apa ya tahu ya, ada konflik gitu terus dia di chat, kenapa sih nggak telepon aja atau ketemu langsung biar enak, biar langsung keluar semua. Sama semuanya sih, aku tuh nggak suka yang Chatting person lah. chatting person not tuh nggak chatting suka. person. Gitu. Jadi kalau ada konflik mending depan, oke, habis itu baikan, lebih suka gitu aja. Tapi gitu. pembelaan nih ya, pembelaan Cela dari gue yang suka ngetik gitu kalau punya permasalahan Iya, gitu. iya. Tapi Kenapa sih kadang-kadang, emang? ah, Kenapa emang? kadang-kadang kita tuh bisa lebih memilih bahasa gitu loh. Iya ya, lebih mikir lah, bisa Oh. lebih mikir. Lebih bisa mikir, lebih tenang. Ini kenapa ada ketawa-ketawa, ada yang relate? Gitu. Lebih tenang, terus bisa lebih memilih bahasa supaya lebih dimengerti dan gak salah kaprah. Walaupun kadang-kadang kita bacanya juga kadang-kadang mungkin salah, tapi bisa lebih apa ya, bahasanya tuh lebih apa ya, lebih terstruktur gitu. Misalnya Iya, iya, ini loh kenapa sih begini, gini masalahnya tuh gini, jadi aku tuh gini, gini Iya, gitu ya gak sih? sometimes ada juga beberapa orang itu yang kayak lupa dia udah pernah ngomong apa. Iya, Nah, gitu. dari chat itu ada buktinya. Iya, terus kalau misalnya kayak kita misalnya berdebat langsung, itu kadang-kadang kan cuma emosi doang. Iya, ego dan segala macam. Ego doang Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi kalau misalnya kita tulis, dijabarin satu-satu, nanti ketemu udah tahu maksudnya ini dibaca yang bener ya Iya. gitu. Oh, Benar. iya, Gitu. iya. Kini aku mengerti, siap-siap. Ngerti? Cewek tuh kayak lebih chatting person ya dibanding cowok. ya. Enggak, tapi aku Thank you kalau ya bisa, sudut pandangnya ya. enggak, tapi kalau aku sehari-hari nggak terlalu suka chatting. Hmm. Aku lebih suka ngobrol, jadi telepon gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa permasalahan itu aku lebih suka nulis gitu. Surat bisa pakai kayak- surat gitu enggak? Zaman dulu ya, sekarang sih udah enggak. Tapi kalau misalnya kayak lagi ada berdebat gitu sama orang, aku lebih suka kayak nulis gitu. Jadi ini tuh gini gitu. Iya, iya. Setuju sih, Kamu setuju. juga gitu kan? Setuju, jadi kayak nggak langsung kayak kok kamu gini enggak gitu. Iya. Tipe orang yang kayak catat dulu nih kesalahan orang Iya segala macam. gitu, misalnya kayak gini atau apa, aku harus kayak gimana, salahnya gimana, Introspeksi ngomongnya. juga ya? Ngomongnya tuh biar lebih inilah gitu. Jadi tiba-tiba kadang biasa aja gitu ketemu pas ada chatting di Sabiani gitu. Aduh panjang banget ini gua. Ada salah. Apaan? Oh tapi ya sekarang kan ngerti ya gitu. Kan, itu kan jadi bisa dibaca diulang, apa sih yang nggak ngerti dibaca lagi gitu Iya, maksudnya. setuju sih. Walaupun gue tahu kadang-kadang laki-laki tuh nggak suka baca panjang-panjang, ya kan? Ya. Iya. Iya. Tapi sukanya udahlah ngomongin depan gitu. Iya, tapi kadang-kadang diomongin juga nggak ngerti menurut kita gimana jadinya. Ya Kita ngerti loh pada. Nggak sebenarnya ngerti, kadang-kadang ngerti iya maksudnya, tapi nggak lupa tahu kali alasannya ya. apa Oh, gitu. Iya, iya. Itulah panjang, itu namanya perempuan laki-laki, itu biasa. Itu beda, drama perbedaan gender ya. romantika Iya, gitu. benar. Setuju. Nah kalau bisa kalian berdua pernah main film bareng atau proyekan bareng gitu? pernah sih waktu itu sekali waktu zaman pandemi, judulnya Diri Imamku gitu. Bedanya syuting film sama nyanyi kan, kalau film kan jangka waktunya lebih tiap hari ketemu Iya, tuh. iya, iya. Sedangkan kita kan kalau ketemu tuh paling seminggu ya 5 kali lah ya, ada 4 kali. Itu kan hampir setiap hari. Seminggu 4 kali kayak sempetin gitu. Tapi kalau main film tuh bener-bener setiap hari Ketemu. dari pagi sampai Seneng apa malam. jadi berantem terus? Ya kalau berantem harus pura-pura nggak berantem. Iya sih. Tapi Profesional pernah lah. ada satu scene gitu, dia harus nangis, aku bikin kesel beneran. Oh gitu. Jadi dia nangisnya beneran, habis itu aku minta maaf, sayang aku maaf ya tadi biar kita menghayati aja. Cie. Oh gitu, mendalam gitu ya. Terus apa namanya, waktu itu ceritanya jadi siapa? Maksudnya jadi pacaran gitu apa Jadi emang? ceritanya Sama tuh istri ya. bukan kayak pasangan muda yang mau nikah gitu lah, nikah muda gitu loh. Oh ceritanya nikah muda. Tantangan sih buatku karena kan ya kayak aku baru pertama kali main jadi mau suami istri gitu kan, pasti harus ada workshop segala macam sama pacar sendiri lagi kan. Awkward. Tapi nyesel juga apa seandainya waktu itu bisa nolak ya. Kalau aku pribadi sih kapok main film. Gak mau lagi? Bukan nggak mau lagi ya, mungkin kalau di musik kan lebih banyak waktu free-nya ya. Kita paling jam 6 kita berangkat, istirahat jam 2 siang soundcheck, bisa kemana dulu. Iya. Terus Banyak ininya lah gitu. sebelum manggung udah dilunasin, terus malam manggung. Nah ada satu momen tuh yang aku berantem sama dia, scene-nya gitu, itu bener-bener 4 halaman lah naskahnya tuh. Kalau dia kan memang udah Udah biasa. aktris ya, dia tuh bisa menafsirkan, terus menerjemahkan ke acting. Kalau aku kan nggak bisa. Jadi aku ngafalin gitu, udah 4 skrip gitu ya, 4, udah bolak-balik. Pas udah hafal gitu, udah latihan 10 kali ya waktu itu ya. Pas udah hafal tiba-tiba, Mas Dul maaf skripnya diganti. Hah diganti? Langsung nangis aku. Sayang aku nangis, mau kabur nggak bisa, udah kontrak gitu ya. Iya, tantangannya Itu doang segitu sih di nangis film. sekali itu. Tantangan. Dari situ Frustasi aku kali ya. ya frustasi ya.
sedikit ya itu mau kabur nggak bisa. Tapi dari situ aku belajar bahwa ternyata seniman sineas ya itu menurutku mentalnya lebih hebat dari musisi sih. Sineas film. Iya, para pemain film itu karena mereka tuh benar-benar yang aku lihat dari jam 6 sampai jam 12 siang itu baca skrip, break makan siang, terus jam 1 sampai maghrib baca skrip, break maghrib, jam 6 sampai jam 12 itu benar-benar. Dulu aku kalau datang ke premier tuh pasti udah gini kan. Sekarang sejak tahu main film pasti aku hormat sama main film sih. Hebat. Tapi balik lagi sih akhirnya gue juga tahu sih. Ya balik lagi semua pekerjaan tuh punya kesulitan dan kesenangannya masing-masing, ya nggak sih? Tergantung Mungkin passion juga sih. tergantung passion juga, semua dijalani dengan passion, ya bisa gitu. Dan semuanya maksudnya dari presiden sampai yang mau kerja beberes rumah ibaratnya semuanya pasti punya apa Punya ya? tantangan Punya tersendiri tantangan sih. tersendiri, punya kesulitannya sendiri, punya struggle-nya sendiri gitu. Tergantung seberapa mensyukurinya Iya, dia bersyukur betul. sama Mungkin passion pekerjaannya. kali ya. Iya passion, dia balik lagi makanya kita harus saling Ada menghargai. yang- Kenapa? ada yang- Karena apa? ya harus saling menghargai karena ya semuanya sebenarnya sama, ya Iya, sama-sama susah gitu. Setuju. Ada yang driver tapi dia passion nyetir, Iya. happy hidupnya gitu. Iya, ibu rumah tangga juga pekerjaan loh. Iya benar setuju. Ibu rumah tangga juga sama. Bapak rumah ribetnya. tangga juga. Juga itu Nanti kan ntar kamu jadi ibu rumah tangga aja. Iya. Ya. Mau disuruh jadi bola, Cek. Kok udah bahas rumah tangga sih, Cek? Nah, mereka ini berdua selain main film bareng, nyanyi berdua buat lagu bareng gitu. Nyanyi dikit dong lagunya yang mana yang bikin berdua tuh yang mana? Yang Anggur Cinta. Anggur Cinta. Anggur Cinta nyanyi. Gimana sih coba dong? Biarkan Ku teguh anggur cintamu, semanis madu, candu dan rindu menyatu. semakin ku tahu, Semakin aku cinta padamu, tanpa ragu-ragu aku cinta kamu. Aduh. Kok judulnya Anggur Cinta kenapa sih? Sebenarnya Karena kalian simbol sih. mabuk cinta gitu. Ya, langsung dapat kan. Maksudnya tuh anggur tuh secara simbolis kan memang apa ya? Buah yang Bikin memabukkan ya, mabuk. bikin mabuk ya. Minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Liarnya. Jadi ya biar beda dari yang lain. Jadi Jadi- filosofinya jadi anggur cinta. Nah, Dul, ini selama hampir 2 tahun pacaran, kayaknya kan produktif banget kan? Iya nggak? Parah dia. Ups and down sih naik. Ya maksudnya 2 turun. tahun Ya, ya, pacaran ini memang alhamdulillah. maksudnya lagi banyak lah gitu bikin album apa segala macam. Jujur selama pacaran hampir 2 tahun ini berapa banyak lagu yang kamu ciptakan terinspirasi dari Tisa atau dari hubungan kalian? Banyak sih. Berarti bener gak sih kalau orang bilang katanya kalau lagi jatuh cinta itu jadi males-malesan pengennya pacaran mulu? Oh, enggak juga. Nggak Tergantung, juga orangnya. tergantung pasangannya. Tergantung pasangan. Tergantung enggak pasangannya. bener. Kalau pasangannya bisa mendorong untuk lebih produktif, ya pasti akan ke bawah kan gitu. Soalnya kan itu apa wanita itu kan apa ya inspirasinya kan besar banget gitu. Apakah aku inspirasi untuk suamiku? Iya dong. Pasti dong. Motivasi bukan motivasi, inspirasi. Kayak Untuk kadang lebih semangat. gitu kalau lihat Tisa gitu dia pakai parfum baru gitu misalkan. Parfumnya gitu lewat terus aduh baru saja dia di sini wanginya masih tertinggal langsung buat lagu gitu. Langsung Iya, bikin bisa, lagu. bisa. Nah, tapi kebanyakan kalau sama Tisa itu nadanya doang paling dari Tisa. Soalnya kan apa ya sebagai penulis lagu kadang kita harus bisa lebih liar untuk menulis lagu. Nggak mungkin dong terinspirasi dari Tisa bikinnya lagu tentang mendua gitu atau Oh iya bener juga atau ya. tentang sulit move on. Makanya kadang nadanya dari dia tapi Fiktif, Mbak. kadang dari lagi belajar dari cerita temen. Kayak Oke. ada kemarin temen tuh sulit move on. Terus aku bikin sejujurnya kadang sulit move on. Tapi bagaimana life must go on. Yes, bener juga tuh nih. Ada lagi yang apa abis temennya omku abis selingkuh gitu. Tiada pernah mampu ku mencoba menggantikan dirimu dengan dirinya. Jadi Jadi lebih puitis ya. lebih apa ya? Luas lah. Lebih luas aja gitu karena aku ada satu teman musisi gitu yang dia itu kerja di label itu bener-bener di depan mataku tuh ditelepon nama bos labelnya
namanya misalkan nak Tito misalkan di loudspeaker kan gitu. Nak Tito yang 3 lagu kemarin kurang enak, kurang bagus, bikin lagi yang lebih bagus gitu. Oh iya siap. Akhirnya dia bikin, minggu depannya lagi promo radio, Nak Tito masih kurang bagus, bikin lagi yang lebih bagus. Terus ini beneran kayak gitu loh setiap hari. Iya ini biasa bos gitu, kalau enggak gimana gue bisa sering gitu kan katanya. Dari situ aku belajar bahwa kita nggak bisa terus-terusan ngikutin mood ya. Kadang-kadang ya kita harus ngejar atau nyari mood atau menciptakan momentum untuk membuat sebuah karya sih. Jadi Dari situ aku belajar. banyak juga kan gitu, ada beberapa aku lihat tuh kalau misalnya kayak namanya seniman, musisi itu kan bilangnya aduh kayaknya gue lagi nggak bisa nih, lagi nggak mood gitu kan, sering banget kayak akhirnya nolak kerjaan atau misalnya kayak jadinya terhambat gitu karena ngikutin mood lah ibaratnya gitu. Berarti kamu nggak yang kayak gitu dong? Aku sebenarnya lagi mencoba untuk Semangat seperti tuh. itu. Kan bagiku kan ya tugas nomor 1 musisi itu kan melayani penonton gitu ya. Iya, setuju. Unjuk diri atau pamer tuh. Ya entertainer lah sekian semuanya pada iya, umumnya kan gitu. Jadi kita nggak bukan hanya untuk diri sendiri gitu kan, buat banyak orang gitu kan. Yang ujung-ujungnya kan kita apalagi sebagai laki-laki pasti kan pengen ya produktif gitu gitu. Kalau kita ngikutin mood terus ya banyak lah kejadian-kejadian yang lain lah. Panjang jadi kalau gue curhat di sini. Oke. Nah, kalau kamu bikin lagu paling cepat biasanya berapa lama sih? Nah, memang kalau moodnya lagi dapet, lagi bagus tuh biasanya semenit cepet bisa. Cepet ya, seret gitu ya? Seret gitu. Biasanya tuh kalau mood lagi bagus, yang nada sama lirik barengan. Itu biasanya nggak perlu diganti sih. Sekarang tuh kalau lagu tuh nyanyiin sendiri semua? Kalau band ya, tapi lagi nyari vokalis. Oh enggak, atau kamu bikin lagu buat orang lain juga nggak sih? Ada beberapa aku Oh, udah simpen, mulai. tapi belum. Itu apa ya, planning ke depan lah. Planning ke gitu. depan. Oke, nanti kita tunggu ya. Jadi misalnya nanti Siapa ada tahu ada Rans musik. boleh. Nanti misalnya kayak ada penyanyi siapa ciptaannya ternyata Dul si Jelani. Dul yang nyiptain lagunya gitu kan. Nah, ini aku mau nanya lagi nih. Kalau Dul kan lagunya kan biasanya lagu-lagunya romantis. Kalau sebenarnya Dul tuh romantis juga gak sih ke Tisa? Kadang-kadang romantis, kadang-kadang susah ditebak. Jadi memang apa ya, gantung aku adaptasi sama perilakunya dia aja sih gitu. Karena kan memang orang dulu tuh agak moody ya gitu. Jadi kadang bisa jadi orang paling romantis banget, kadang apa ya kayak lurus aja gitu. Lempeng gitu, cuek gitu Lempeng nggak? aja, nggak cuek sih, cuman dia tuh kadang susah ditebak aja nih lagi kenapa sih gitu orangnya gitu. Aku tuh orangnya ekspresif, kalau dia bedanya Jadi lebih. kalau misalnya mungkin kalau lagi ada masalah tuh nggak langsung ngomong gitu. Jadi Nggak. kamu harus nebak dulu nih Iya, gitu kenapa. biasanya gitu sih. Kok diem? Kamu kenapa diem? Kok Beda Dul? sama aku. Gitu. Kalau aku kalau ada masalah, kalau ada yang nggak enak langsung bilang gitu. Oh. Kalau dia mah ketahuan di rautnya gitu. Nggak bisa kelihatan. bohong dia. Di depan umum gitu. Kamu kenapa gitu? Diam gitu. Tapi rata-rata benar pasti tebakanku. Benar. Ya, jadi yang acting tuh di film aja kak. Di dunia nyata nggak bisa acting, udah nyata-nyata Nyata aja, orangnya nggak bisa berpura-pura Nggak gitu ya. bisa. Kalau nggak suka gitu Parah, atau kelihatan banget lagi sih. kesel gitu, kamu Iya. biasanya kelihatan banget. Benar. Nah kalau Tisa kan nyanyi juga, main film juga. Kalau disuruh milih, nyanyi atau main film? Kalau passion sih memang di main film sih, maksudnya karena udah nyaman dari kecil di situ. Kalau nyanyi kan memang baru-baru ini nih lagi aku coba, jadi masih tebak-menebak kira-kira gak sukanya di mana, enaknya di mana gitu. Nah sambil jalan sih ya aku belajar terus sih gitu. Ya, semuanya Maksudnya aja, apa yang bisa semuanya belajar. dikerjain, ya Setuju. dikerjain. Apalagi masih muda kan, kita Setuju. coba banyak hal supaya nanti bisa milih yang mana sih titik ternyaman kita gitu. Ya kadang-kadang nggak, kalau misalnya bisa dikerjain semua kenapa harus milih? Iya benar. Betul. Kalau bisa. Iya kan Kalau kalau bisa. bisa. Ya. Pokoknya zaman sekarang ya. Ujung-ujungnya kan nanti kan kita tahu prioritas aja, tapi bukan berarti Iya. nggak bisa dikerjain semua. Tapi Benar. kalau kita tahu prioritas mana yang lebih prioritas gitu kan. Mungkin nanti kalau udah nikah, prioritasnya beda lagi, keluarga, anak. Tapi kita tetap bisa ngerjain yang lain gitu. Benar, Tapi sama yang tahu penting- batas ya. Iya, tahu batas dan tahu prioritas yang paling penting. Asik. Mantap. Yang Itu kakak kan, ini dia sebenarnya. iya itu kan katanya kan itu kisah nyata ya. Kisah nyata. Beneran kisah nyata. Beneran kisah nyata. Ini tuh lebih ke apa sih, kayak goib gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat tempatnya gitu. Kadang tuh mungkin kita sebagai cowok itu kayak punya insting gitu. Ini cowok kayaknya suka sama cewek gue nih. Makanya bunda bilang, Dul kamu kalau nyanyi lagu galau, ini ya jangan diresapi. Kayak bunda dulu
lelaki buaya darat, aku tertipu lagi. Akhirnya bunda ketipu beneran.